Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah puja dalam agama Buddha. Namun sebelum itu, marilah kita persiapkan diri untuk duduk hening supaya diri kita menjadi tenang dan siap menerima pelajaran. Duduklah dengan tenang, bisa di kursi atau duduk bersila. Tegakkan badan, pejamkan mata. Lalu, tarik napas perlahan, hembuskan perlahan. Saat menarik napas, katakan dalam hati, "Aku tahu." Hembuskan napas, "Aku tahu." Tarik napas, "Aku tenang." Hembuskan nafas, "Aku bahagia." Lakukan beberapa saat sehingga dirimu merasa tenang. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang puja pada zaman sesudah Buddha. Masihkah kalian ingat apa arti puja sebelum Buddha dan pada saat Buddha? Ya, puja sebelum Buddha lebih berarti sebagai upacara persembahan kepada para dewa agar dewa tidak marah dan melindungi kita umat manusia ya. Tetapi pada zaman Buddha arti puja adalah menghormat. Nah, arti puja ini pada zaman sesudah Buddha tidak berubah. Jadi arti puja tetap sama, yaitu menghormat kepada yang layak untuk dihormati. Bagaimana caranya? Saat ini umat Buddha mengenang jasa-jasa teladan dari Buddha dengan cara merenungkan kebajikan-kebajikan Triratna, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, merenungkan kebajikan-kebajikan ini salah satu caranya adalah dengan melakukan yang sekarang kita kenal dengan istilah puja bakti. Kadang-kadang juga disebut dengan kata sembahyang setiap pagi dan sore ya. Jadi yang Ibu maksud sembahyang di sini adalah pengertiannya sama dengan puja bakti ya, menghormat Buddha, membaca parita, bermeditasi seperti itu. Membaca ulang patimokkha yang pada zaman Buddha dulu ya dilakukan oleh para biku setiap bulan gelap dan terang Coet Cabgo hingga sekarang tetap dilestarikan sebagai salah satu kewajiban para biku ya. Kemudian para umat mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Buddha dengan melakukan persembahan berupa makanan, bunga, lilin, dupa di altar Buddha. Nah, persembahan ini memiliki makna yang sangat dalam, nanti akan Ibu jelaskan. Berikutnya, praktik puja yang tertinggi tetap sama, yaitu melaksanakan dharma. Karena itu, untuk bisa melaksanakan dharma dengan baik, kalian juga mesti mempelajari dharma atau ajaran Buddha dengan baik. Oke. Nah, saat melakukan puja, kita memerlukan yang namanya sarana. Ini ada dua ya, sarana fisik dan sarana batin. Sarana fisik pelaksanaan puja ini terkait dengan hal-hal yang kita gunakan, tempat yang kita gunakan gitu ya. Jadi, sarana fisik terdiri dari parita, yaitu buku bacaan ya, buku parita pada saat kita puja bakti untuk dibaca paritanya. Lalu wihara atau cetia, stupa itu adalah tempatnya di mana kita melakukan puja bakti. Lalu altar ya, tempat meja sembahyang, meja di mana kita meletakkan rupang Buddha, benda-benda persembahan dan alat-alat persembahan yang lainnya. Ini lebih pada sebagai sarana kita berkonsentrasi supaya saat kita melakukan puja bakti arah pikiran kita tertuju pada Buddha dengan lebih terkonsentrasi. Lalu persiapan batin yang dilakukan adalah dengan menyiapkan batin agar terpusat
atau terkonsentrasi kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, ini tentunya kita harus menguatkan tekad dan niat kita saat akan melaksanakan puja. Baik, tadi saat puja bakti Ibu katakan membaca parita. Apa sih parita ya? Parita ini artinya adalah bacaan perlindungan. Jadi sebuah bacaan yang berisi sabda-sabda Buddha ya, yang memberi kekuatan perlindungan jika kita baca dengan penuh keyakinan. Namun perlindungan ini tidak berhasil melindungi kita jika ada 3 sebab. Yang pertama, kita memiliki halangan karma, yaitu adanya karma-karma tertentu yang tidak dapat dihalangi dengan kekuatan apapun. Apa itu ya? Jadi ini adalah karma buruk yang sangat besar. Ada 5 karma buruk besar yang kekuatan akibat buruknya itu tidak bisa dihilangkan dengan parita, tetapi harus kita terima akibat buruknya dulu, baru nanti ketika kebajikan-kebajikan yang lainnya, membaca parita, berdana, meditasi, dan lain-lain akan bisa menghapus akibat karmanya. Apa itu? Pertama, membunuh ibu. Kedua, membunuh ayah. Ketiga, melukai seorang Buddha. Keempat, membunuh orang suci. Dan kelima, memecah belah sangga. Nah, setiap orang yang melakukan 1 dari 5 karma buruk ini sudah pasti dia akan terlahir di neraka yang namanya neraka awici ya, neraka yang paling barat. Nah, setelah terlahir di sana, ketika terlahir kembali, barulah karma-karma baik yang dia lakukan sebelumnya dan yang akan dia lakukan akan bisa menghilangkan akibat buruknya. Berikutnya, yang kedua, halangan kekotoran batin, yaitu batin orang yang membacakan parita itu diliputi oleh keraguan-raguan. Nah, saat kalian membaca parita dengan ragu-ragu, perlindungannya juga tidak akan berhasil melindungi kita, atau artinya parita itu tidak akan memberikan kita perlindungan. Karena itu saat membaca parita kalian harus yakin terhadap Buddha Dhamma. Seperti mungkin yang sudah paling hafal adalah membaca Namaskara Gata ya, karena setiap pelajaran waktu dulu kita tatap muka selalu dibaca. Nah, lakukan itu dengan penuh keyakinan, maka akan memberi kekuatan perlindungan. Yang ketiga, kurang yakin ya, sudah ragu-ragu, kurang yakin pula gitu ya. Nah, ini juga akan membuat parita tidak manjur. Nah, itulah 3 sebab pembacaan parita tidak berhasil: adanya halangan karma, adanya halangan kekotoran batin, dan adanya rasa kurang yakin. Lalu apa sih manfaat kita melakukan puja bakti? Yang pertama, akan meningkatkan dan menguatkan sada, keyakinan kepada Triratna, ini pasti ya. Yang kedua, dengan mengulang parita akan menumbuhkan pengertian dan pandangan benar, karena parita berisi kata-kata kebenaran ajaran Buddha. Ketiga, dalam puja bakti selalu dibaca parita Pancasila. Nah, hal ini sebagai pengingat kita untuk selalu menghindari perbuatan tidak bajik dengan menjalankan Pancasila Buddhis. Nah, kita melakukan perbuatan baik ini ya, menjalankan Pancasila Buddhis akan menjauhkan kita dari akibat buruk. Menjauhkan kita dari melakukan 5 karma buruk yang Ibu jelaskan di awal. Mengembangkan konsentrasi dan perhatian penuh ketika melakukan meditasi bersama. Menambah pengetahuan dharma, pandangan benar, dan juga kebijaksanaan ketika mendengar ceramah dharma saat puja bakti bersama. Nah, inilah ya, meningkatkan sada, mengulang parita berarti memberikan perlindungan dalam diri kita ya, melakukan karma baik dengan menjalankan Pancasila, mengembangkan konsentrasi dan pengetahuan dharma. Ini adalah kekuatan bajik, karma bajik yang jika kita miliki akan membuat hidup kita lebih lancar dan sukses. Macam-macam penghormatan itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama disebut dengan amisa puja, yaitu menghormat dengan menggunakan materi atau benda, misalnya mempersembahkan lilin, bunga, dupa, dan lain-lain.
Yang kedua, pati-pati puja menghormat dengan melaksanakan dharma, contohnya praktik sila, praktik samadhi atau meditasi, praktik panya atau kebijaksanaan, berdana dan lain sebagainya. Nah, yang tertinggi ya adalah pati-pati puja. Amisa puja yang kita lakukan saat ini, yang tadi di awal Ibu katakan kita memberikan persembahan ya, benda-benda persembahan di altar, ini maknanya sangat dalam. Ketika kita melihat altar, itu seperti kita melihat buku hidup ya. Kalau kalian memahami, hidup kalian akan bahagia. Pertama, bunga melambangkan ketidakkekalan atau adanya perubahan dalam hidup ini. Coba saat kalian merasa sedih, saat kalian menghadapi sebuah persoalan, lihat altar. Di situ ada bunga. Ingat, maknanya adalah ketidakkekalan atau selalu ada perubahan dalam hidup. Persoalan, kesulitan yang kalian hadapi itu juga akan berganti dengan kemudahan. Ketika kalian berhasil menghadapi persulitan atau permasalahan, maka kualitas diri kalian akan meningkat. Yang ketiga, dupa melambangkan keharuman ajaran Buddha dan harumnya perbuatan baik. Wangi dupa itu tercium terbawa angin sampai jauh ya. Begitu pula kita, ketika kita melakukan perbuatan baik, nama baiknya akan terkenal hingga jauh. Ajaran Buddha dari India sampai ke Indonesia itu juga sangat jauh. Itu karena kebajikannya. Lilin atau pelita melambangkan penerangan, yaitu dengan ajaran Buddha dapat merubah perilaku buruk seseorang menjadi baik. Air melambangkan kerendahan hati dan kesucian. Buah dan makanan melambangkan ungkapan syukur kepada Buddha yang telah mengajarkan Dharma. Nah, di altar juga terdapat Buddha, patung Buddha ya, atau Buddha Rupang. Ini bukan benda persembahan ya, tetapi merupakan simbol untuk menyatakan rasa hormat dan terima kasih kita kepada Buddha yang telah mengajarkan Dharma. Jadi saat kita melihat patung Buddha, muncul rasa bahagia, rasa terima kasih, karena welas asih Buddha yang sudah memberikan kita Dharma. Baik, sampai di sini ya, kita lihat berikutnya adalah yang harus kita pahami, makna puja sebelum dan sesudah zaman Buddha itu sangat berbeda. Sebelumnya berarti persembahan baik hewan maupun manusia kepada para dewa. Pada zaman Buddha, puja adalah artinya menghormat kepada yang layak dihormati. Nah, puja dalam agama Buddha ini tidak dilakukan atas dasar takut, ditakut-takuti atau meminta-minta, tetapi dilakukan dengan cara menghormat dan merenungi ajaran sehingga membuat perubahan dalam diri kita, di mana kita bisa berniat, berucap, dan berbuat dengan lebih baik dalam hidup ini, sehingga menjadi pribadi yang baik, pribadi yang bahagia, pribadi yang santun, yang hormat dan patuh, berbakti kepada orang tua. Nah, inilah puja sesudah zaman Buddha. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui kolom chat ya. Lalu tugas pada pertemuan ini adalah pilihlah 3 parita yang kalian kuasai ya. Lalu buatlah rekaman saat membaca parita tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap semangat, jaga kesehatan, selalu makan yang bergizi ya, dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.